Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ayuhat tullab rahiman rahimakumullah, dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat pemirsa channel Muslim TV rahiman rahimakumullah, dan juga kepada sahabat fillah, yakni teman-teman muslim Bekir Indonesia chapter Singkawang rahiman rahimakumullah, dan juga mungkin kepada wali santri yang sedang menyaksikan kajian kami di malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhatullah rahiman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini sejenak kita meninggalkan pembacaan kitab Ayyuhal Walad. Khusus pada malam hari ini kita mengangkat sebuah tema pada malam hari ini berkaitan dengan hukum musik dalam Islam. Ya, hukum musik dalam Islam. Pada kajian kita malam hari ini, yakni sebuah permasalahan ahkam, permasalahan hukum yang mana ketika terjadi sebuah perselisihan di dalam dinul Islam, maka kita kembalikan kepada Al-Quran wa Sunnah. Dan harus kita ketahui bahwasanya ketika kita hendak meluruskan atau meletakkan sebuah permasalahan secara profesional, maka kita harus menukilkan atau berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ditambah dengan penjelasan para ulama, penjelasan para ulama salaf dalam masalah ini. Ulama salaf, ulama terdahulu yang mereka lebih dulu masuk Islam, yang mereka telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka telah semangat, yang telah selamat, maksudnya yang mereka telah selamat. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, apabila kalian hendak selamat, maka ikutilah orang-orang yang telah mendahului kalian, yang mereka telah selamat. Nah, oleh karena itu ikhwan, para tulabul ilm, para penuntut ilmu, dan juga kepada jamaah kaum muslimin dan muslimat yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami via online pada kesempatan kali ini, maka ketika orang yang mereka membaca kitab-kitab para ulama
Ya, mereka menalaah kitab-kitab para ulama salaf, maka tidak asing lagi bahwasanya mereka pasti akan menjumpai ini para ulama salaf. Mereka semuanya bersepakat bahwasanya hukum musik itu adalah haram. Hukum musik itu adalah haram. Ya. Akan tetapi lantaran keadaan manusia pada zaman kita ini, mereka banyak sekali memiliki perubahan. Yani apa? Mereka merasa asik dengan musik. Mereka begitu asik mendengarkan musik atau memainkannya, seakan-akan lagu dan musik itu sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari mereka. Baik mereka dengarkan di rumah, di sekolah, di kantor, di mobil, atau sebagiannya. Dan yang sangat-sangat disayangkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Ustadzuna Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah dalam bukunya Hukum Lagu, Musik dan Nasyid dalam Timbangan Syariat Islam, sangat disayangkan para dai, ya, para ulama, para ustadz, dan bahkan para kiai, ada di antara mereka yang didapati masih hobi mendengarkan musik, mendengarkan lagu, sehingga kaum muslimin mereka menganggap bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan itu sebagai salah satu hiburan dan dihalalkan di dalam syariat kita yang mulia ini. Nah, maka ikhwan, pada kesempatan kali ini, pada waktu yang singkat ini, kita akan sejenak membahas permasalahan hukum musik ini. Sejatinya hukum ini telah dijelaskan oleh para ulama kita, telah dinukilkan dari para ulama salaf kita, dan juga telah sering disampaikan oleh asatidzah kita yang mereka istiqamah di dalam jalan yang lurus. Maka sebelum kita membahasnya, ikhwan rahiman rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya apa yang kita rasakan saat ini, apa yang antum dan kita para asatidzah, para penuntut ilmu, sejatinya kita sampaikan bahwasanya kita semuanya adalah penuntut ilmu. Ya, ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah kehendaki. Sebagaimana firman Allah, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Demikian itu karunia Allah yang tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah kehendaki. Dan ketahuilah bahwasanya dunia ini terlaknat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya mal'unatun." Sesungguhnya dunia, kata Nabi, itu terlaknat. Terlaknat, dunia ini terlaknat, yang kita berada di atasnya, yang kita berjalan, ya, di atasnya. Terlaknat, ma fiha mal'unun, mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya. Semuanya terlaknat, ikhwan. Ya, dunia ini terlaknat di sisi Allah. Akan tetapi di sana ada 3 golongan yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sering kita sampaikan di pengajian-pengajian kita, baik yang offline maupun online. Ya, kita senantiasa saling mengingatkan bahwasanya kita sekarang berada di satu tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan yang dilaknat di sini adalah yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan yang mereka tidak dilaknat oleh Allah di atas permukaan bumi ini. Siapa mereka? Yang pertama adalah illa, kecuali kata Nabi, zikrullahu bi zikrillahi, yakni orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Yang kedua adalah wa mawalahu, yakni orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Orang yang berzikir kepada Allah, orang yang melakukan apa? Ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah alimun, seorang alim, seorang ulama, para asatidzah, ya, yang mereka mengajarkan kebaikan kepada manusia, yang sampai-sampai hitan, sampai-sampai ikan-ikan di lautan
dan bahkan semut-semut di dalam sarangnya mereka mendoakan bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Au muta'allimun, atau orang yang mempelajari ilmu. Orang yang mempelajari ilmu. Siapa ya? Kita ini, subhanallah. Nah, antum dan kita semuanya yang hadir di Masjid Al-Alim ini, di ma'had kita tercinta, kita masuk di antara 3 golongan tersebut insyaallah. Dan kita harapkan demikian. Yang orang yang berzikir kepada Allah. Kita sekarang sedang berzikir, sedang mengingat Allah, sedang menduduk sejenak, mendengarkan kalam Allah, mendengarkan Al-Quran, dan mendengarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang ikhwan sedang melakukan ketaatan. Menuntut ilmu adalah suatu ibadah yang paling utama di sisi Allah. Dan bahkan ya, menuntut ilmu, mempelajari satu hadis itu lebih baik daripada orang melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Bayangkan, syaitan lebih takut dengan tidurnya orang yang berilmu ketimbang dengan ahlul ibadah yang mereka habiskan malam mereka dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, betapa banyak keutamaan fadilah bagi penuntut ilmu, bagi orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Dan yang ketiga, kita juga masuk seorang yang yang mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Nah, terutama ilmu tentang masalah musik. Apa tujuannya kita bahas masalah ini? Supaya tidak ada lagi laporan sampai kepada kita, ada di antara tulab, ada di antara santri yang dia mengotori lisan-lisan mereka dengan lagu-lagu, dengan syair-syair yang mana terdapat perzinaan di dalam syair tersebut, yang mana di dalamnya terdapat kelalaian, tidaklah bermanfaat. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu malayan apa? Malayan fa'ihi, ya. Salah satu di antara tanda kebaikan Islam seseorang, yakni dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat ya bagi dirinya. Salah satu ulama kita menyebutkan ada salah satu sebab berpalingnya Allah kepada hamba-hambanya. Di antara sekian banyak sebab, ada satu sebab. Yakni apa? Tanda Allah berpaling kepada kita, ikhwan. Yakni ketika kita disibukkan dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Maka salah satu hal yang tidak bermanfaat adalah nyanyian. Ya, maka akan kita bahas. Ya. Naam. Kemudian ikhwan para tulab, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Sejenak kita melihat kita hidup jauh dari masa zaman kenabian. 15 abad lebih, hampir 15 abad baginda Rasulullah yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita kurang lebih hampir 1500 tahun yang lalu. Kita jauh dari masa yang diturunkannya wahyu, dan kita jauh dari masa generasi para sahabat yang Rasulullah menyebutkan khairun nas qarni summal ladzina yalunahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah generasiku. Jadi generasi para sahabat, dan juga generasi setelahnya para tabi'in, dan juga generasi setelahnya yakni para tabi'ut tabi'in. Nah, kita lihat, kita hidup pada zaman ini banyaknya perselisihan. Tolong perhatikan para santri sekalian, istami'u jaydan, jangan antum menyibukkan diri antum ya, kecuali mendengarkan dan duduk tenang sejenak, tahan tangan dan lisan antum ya. Maka salah satu keberkahan daripada ilmu itu adalah memperhatikan adab-adab di dalam majelis ilmu. Salah satu adab yang diingatkan oleh para ulama kita adalah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh seorang asatidzah atau seorang guru dalam majelis kajian ilmu ya. Kita hidup
yang mana banyak perselisihan di tengah umat Islam. Ada yang mengatakan musik itu halal, ada yang mengatakan musik itu makruh, dan ada yang mengatakan musik itu haram. Ya, dan kita hidup yang mana yang hak dikatakan yang batil menjadi hak, ya yang haram dikatakan halal, begitu juga sebaliknya, yang halal menjadi yang haram. Kemudian amar ma'ruf, ya kita memerintahkan perkara yang baik, kita dikatakan ia membuat suatu kemungkaran, dan ketika dia melakukan suatu kemungkaran maka dia dikatakan melakukan perbuatan yang baik. Ya, yang bid'ah dikatakan sunnah, dan sebaliknya sunnah dikatakan bid'ah. Inilah kita hidup di zaman keterasingan, jauh daripada orang soleh. Akan tetapi dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada, kata Nabi, ya akan ada satu golongan di antara umatku, kata Nabi, yang mereka berjalan di atas kebenaran, yang mana golongan mereka sangat sedikit golongan mereka, dan mereka akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita lihat ikhwan, pada zaman kita ini, di dalam beragama, pada umumnya kaum muslimin mereka hanya mengikuti seorang ustadz yang ada di televisi, atau seorang tokoh, atau seorang idola mereka, yang mana pas kebetulan pula yang mereka idolakan, yang mereka ustadzkan suka mendengarkan lagu dan musik, sehingga kaum muslimin pun mereka mengikuti sang dai tersebut. Dan bahkan ada sebagian dai yang menjadikan musik itu sebagai sarana di dalam dakwah mereka. Allah musta'an, ini adalah musibah. Maka ikhwan rahiman rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Ini sering kita ingatkan, Allah telah berikan kepada kita hidayah sunnah, hidayah mengenal dakwah yang benar. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Imam Abu Aliyah, salah seorang tabi'in. Dia mengatakan, faqad an'amallahu alayya bi ni'matain, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku, dua nikmat. Jadi dua nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. La adri ayyuhuma afdal, yang aku tidak mengetahui mana dua nikmat tersebut yang paling afdal. Perkataan siapa ini? Ini sering kita sebutkan kemarin. yakni Abu Aliyah, salah seorang ulama tabi'in. Dia mengatakan yang pertama adalah Allah telah memberikan dia apa? An hadani lil Islam. Allah telah memberikan kepada dia adalah agama Islam, hidayah agama Islam. Dan yang kedua adalah walam yaj'alni hururiyah, dan aku bukanlah termasuk daripada golongan hururiyah, yakni kaum khawarij. Naam. Kemudian perhatikan ikhwan, ingat, setiap mereka yang menyukai musik, maka mereka adalah orang-orang yang membuat manusia lain untuk tidak berzikir kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, kita lihat, musik itu selalu diiringi dengan apa? Kemaksiatan yang lain. Betul enggak? Musik itu diiringi dengan wanita biduan-biduan yang berpakaian akan tetapi telanjang, yang mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surganya juga tidak. Ya, dan juga musik itu diiringi dengan apa? Dengan fotografi, yakni dengan pornografi atau yang semisalnya, ya, atau apa? Melalaikan, ya, kemudian alkohol, narkotika, mabuk-mabukan, itu musik selalu diiringi dengan hal tersebut. Maka alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Dia mengatakan nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Bayangkan ikhwan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Al-Imam Ad-Dahhak rahimahullah, beliau wafat pada tahun 102 Hijriah. Dia mengatakan nyanyian itu merusak hati
dan akan mendatangkan kemurkaan Allah. Bayangkan ini. Maka yang masih suka nyanyi bertobat kepada Allah. Ya, termasuk kalau ada yang suka bernyanyi maka dia sungguh telah melanggar syariat di mahad ini. Ya, tidak boleh bernyanyi. Ya. Kemudian Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, dia wafat pada tahun 187. Dia mengatakan nyanyian adalah ruqyahnya atau mantra-mantranya zina. Ini nyanyian apa? Mantra-mantranya zina. Dan antum lihat banyak lirik-lirik lagu yang diciptakan oleh para musisi musik atau para pencinta musik yang mana lirik lagunya menuju apa? Kesyirikan. Apalagi perzinaan, apalagi melalaikan, dan banyak sekali kerusakan yang ada di dalamnya. Akan tetapi sangat disayangkan ikhwan, membuat hati kita pilu. Ya, lagu dan musik setiap hari didengarkan, dimainkan, dan disenandungkan oleh hampir setiap orang, mulai anak-anak yang masih kecil. Atau melihat itu, ya, mereka anak-anak kecil sudah diajarkan oleh apa? TikTok. Kenal dengan aplikasi namanya TikTok. Dan celakanya ada di antara para penuntut ilmu, mereka yang faham mana yang halal dan mana yang haram, mereka tertipu dengan TikTok, dan mereka pun main dengan TikTok dengan mengungkapkan perkataan-perkataan yang hina, yang tidak sesuai dengan syariat, dan bahkan diiringi dengan musik. Waliyadzubillah, ini adalah musibah. Tangisi diri antum, tangisi diri kita kalau kita masih suka main TikTok dan sebagainya. Dan bahkan mereka yang sudah tua, kakek-kakek, nenek-nenek, para manula, bahkan para ustadz, para kiai, para dai, mereka terkena dengan fitnah nyanyian dan musik ini. Maka subhanallah, kita dengarkan nasihat salah satu para ulama. Mereka mengatakan inna hadzal ilm, sesungguhnya ilmu ini adalah apa? Agama, atau kebalikan, sesungguhnya agama ini adalah ilmu. Ya, maka lihatlah dengan siapa kalian mengambil agama ini atau ilmu ini. Maka perhatikan di dalam beragama, dalam belajar mengambil ilmu, kepada siapa kita belajar. Maka subhanallah, kebanyakan di antara mereka yang mungkin ada sebagian mereka tahu musik itu haram, akan tetapi karena hawa nafsu mereka lah yang mereka meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan mereka menjual ya agama mereka demi mendapatkan apa? Dunia. Maka kita sebutkan ikhwan dalil-dalil. Ya, yang pertama kita sebutkan dalil dari Al-Qur'an, banyak ya disebutkan ya oleh muallif buku ini. Yang pertama adalah dalil Al-Qur'an tentang haramnya musik. Ini antum harus paham. Ya. Dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 6. Ya, dalam Al-Qur'an surah apa? Luqman ayat 6. Dan juga sampai dengan ayat 7. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi," dan ada di antara manusia, "may yashtari lahwal hadits." Yani apa? Ada di antara manusia yang mereka adalah orang-orang yang mempergunakan apa? Lahwal hadits. Yani apa? Percakapan yang kosong. Liyudilla an sabilillahi bighairil ilm. Yang mana tujuan mereka adalah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala bighairi ilmin, yakni tanpa ilmu. Wa yattakhidhaha khuzwa, dan menjadikannya bahan olok-olokan. Ulaika, kata Allah, mereka itu ya, demikian itu kata Allah, ya, lahum, ya, bagi mereka, ya, mereka itu kata Allah, azabun muhin, ya, akan mendapatkan azab yang menghinakan bagi mereka. Kemudian Allah lanjutkan, wa idza tutla alaihi ayatuna, ya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ya, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, apa yang mereka lakukan? Walla mustakbiran, yakni mereka berpaling dan mereka menyombongkan diri mereka, ka'an lam yasma'ha,
seakan-akan mereka tidak mendengarkannya. Ka'anna fi udhunaihi waqra, seakan-akan kedua telinga mereka itu tersumbat. Fabashshirhu bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka, kata Allah, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Bayangkan ikhwan, ini antum hafalkan ayat ini, kita hafalkan. Yang mana Allah sebutkan di dalam ayat ini bahwasanya ada di antara manusia segolongan manusia yang kerjaannya apa? Ia mempergunakan lahwal hadis, yakni perkataan kosong tersebut untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, yang mereka lakukan tanpa ilmu, ya, dan mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan olok-olokan. Ada ini, baik cara dia ngaji mengolok-olok ayat Allah, waliyazubillah. Ya, seharusnya orang mukmin ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an maka hatinya bergetar dan bahkan ya bisa saja air matanya ya tumpah, yakni dia menangis mendengarkan ayat-ayat Allah, terlebih lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'am. Dan kita perhatikan ya bagaimana para ulama menafsirkan lahwal hadis. Ini disebutkan oleh penulis buku ini ya. Ya, ini buku Ustaz Yazid, ini sangat bagus sekali dan beliau membawakan banyak sekali referensi. Ada 49 kitab sebagai referensi beliau ya tentang buku hukum lagu, musik dan nasyid dalam syariat Islam. Ya, maka kita lihat ya apa yang ditafsirkan oleh para ulama. Yang pertama disebutkan dari Abu Sahbah Al-Bakri radhiyallahu rahimahullah bahwasanya dia mendengar Abdullah bin Mas'ud. Kenal antum siapa Abdullah bin Mas'ud? Siapa dia? Siapa Abdullah bin Mas'ud? Dia adalah salah seorang sahabat, ya, seorang sahabat yang faham tentang Al-Quran. Maka dia ditanya tentang tafsir ayat tersebut. Al-Quran surah apa tadi? Luqman ayat 6. Apa yang dimaksud dengan lahwal hadis? Maka beliau mengatakan huwal gina. Lahwal hadis itu adalah nyanyian. Kata siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud. Bayangkan ikhwan, antum mau dengar siapa? Abdullah bin Mas'ud atau ustaz siapa yang suka nyanyi itu? Siapa mau antum dengarkan? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Huwal gina, dia adalah nyanyian. Walladzi la ilaha illa huwa, ya, yang demi Allah, zat yang tidak ada ilah selain daripada dia. Dan Abdullah bin Mas'ud mengulang 3 kali perkataan beliau ini, huwal ghina walladzi la ilaha illa huwa, huwal ghina walladzi la ilaha illa huwa. Jadi lahwal hadis di situ apa? Nyanyian. Ya. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia wafat pada tahun 68 Hijriah. Dia juga menafsirkan yang dimaksud dengan lahwal hadis yakni dengan nyanyian dan sejenisnya. Banyak juga para ulama di sini tidak kita sebutkan. Ya, kemudian Al-Imam Syaukani rahimahullah, ini ulama yang hidup pada abad ke-12. Ia belum mengatakan lahwal hadis adalah semua yang melalaikan seseorang dari kebaikan. Contohnya seperti nyanyian, permainan, termasuk apa? Main catur. Main apa lagi? Main gaplek. Ada main gaplek. Itu ada permainan orang fasik. Ya, tidak boleh seorang penuntut ilmu atau ada di pondok dia sengaja beli gaplek, main gaplek pula malam dia. Allah musta'an. Allah musta'an ya. Musibah. Ya, apalagi Juan? Biliar itu olahraga. Kemudian dan yang sejenisnya. Nah, intinya adalah bahwasanya nyanyian itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, lahwal hadis itu adalah nyanyian. Ya. Kemudian kita akan melanjutkan
Ya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah? Ya, beliau mengatakan bahwasanya apa? Hendaklah para penuntut ilmu mereka mengetahui bagaimana tafsir daripada para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat mereka adalah orang yang apa? Yang menyaksikan turunnya wahyu. Ya, jadi kita lebih selamat kita ikuti para sahabat. Ya, naam. Kemudian ikhwan rahiman rahimakumullah. Ya. Kemudian setelah itu kita akan melihat dalil dari hadis, tadi dari Al-Qur'an. Banyak tidak kita bacakan semuanya karena terbatas dengan waktu. Ini secara umum. Ya. Kemudian yang kedua adalah dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashtarabanna nasun min ummati. Kemudian kata Nabi, sungguh akan ada orang-orang dari umatku yang mereka apa? Yakni meminum khamar, al-khamra, yakni mereka meminum keras, yakni apa? Meminum khamar, minuman keras. Ya, sama juga apa? Mereka menggunakan narkotika atau yang sejenisnya. Yusammunaha bighairi ismiha. Nah, perhatikan ikhwan. Jadi kata Nabi, sungguh akan ada orang-orang dari umatku, kata Nabi, yang mereka meminum khamar, minuman keras, mereka menamakannya dengan slang daripada namanya. Faham maksudnya? Mereka ganti namanya dengan keren sedikit, apa namanya? Narkotika atau sejenisnya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif. Yang mereka dihibur dengan musik dan alunan suara biduanita. Ya, ini pasangan mereka seperti itu. Ya, kalau sudah mabuk pasti ada musik. Gak mungkin dia mabuk sambil dengar Al-Quran. Gak mungkin, dan ini termasuk penghinaan. Ya, gak mungkin kalau dia mabuk tanpa penyedap. Tanpa apa? Perlengkapan masuknya daripada musik ini. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yakhsifullahu bihumul arda wa yaj'alu minhumul qiradah wal khanazir. Maka Allah akan membenamkan mereka ke dalam bumi, dan dia Allah akan mengubah bentuk sebagian mereka menjadi kera dan babi. Bayangkan, itu dari yang pertama. Bahwasanya apa? Ya, balasan bagi mereka yang meminum khamar, lalu mereka mengganti khamar tersebut dengan nama yang lain, dan mereka iringi dengan musik, mendengarkan musik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi, dan sebagian di antara mereka Allah ubah menjadi kera dan babi. Bayangkan. Ini berarti dosa besar. Ya. Kemudian dalil yang kedua adalah dari sahabat yang mulia. Ini Abdurrahman bin Ghanam Al-Asy'ari, dia berkata, Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhuma telah bercerita kepadaku, demi Allah, dia tidak berdusta kepadaku, dia telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira. Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang mereka menghalalkan kemaluan. Apa maksudnya? Menghalalkan zina, ya, wal khamra, lalu menghalalkan apa? Sutra, menghalalkan khamar, wal harira, yakni menghalalkan apa? Sutra, ya, wal harira wal khamra wal ma'azif, dan menghalalkan apa? Alat-alat musik. Bayangkan ikhwan, ya, alat-alat musik, ya, wala yanzilanna aqwamun ila janbi alamin,
yaruhu alaihim bisarihatin lahum. Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa kelompok orang benar-benar akan singgah di lereng sebuah gunung dengan binatang ternak mereka. Ya, kemudian setelah itu ya'tihim, kemudian seorang yang fakir mendatangi mereka, yakni fakir lihajatin fayakulun, yakni orang fakir tersebut datang kepada mereka hendak meminta ditunaikan hajatnya. Irji ilaina ghadan, maka dia mengatakan besok engkau datang lagi kepada kami. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayubayyituhumullahu wa yada'ul alama wa yamsahul akhirina kiradatan wa khanazira ila yaumil qiyamah. Maka balasannya adalah mereka, kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka, serta Allah mengubah sebagian dari mereka menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Ini adalah balasan bagi mereka yang yang menghalalkan zina, menghalalkan minuman keras atau khamar dan alat-alat musik. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan setelah azan. Ya, insyaallah 5 menit akan kita lanjutkan. Nah, silakan bagi muazzin.
dawati sama wassalatu qiyamah. Kau mati nih. Baik, kita lanjutkan 5 menit. Kemudian kita akan membawakan pendapat para ulama yang mengharamkan musik, sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Yazid bil Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala. Ya, di sini beliau membawakan ada sekitar 24. Yang pertama adalah Imam Qasim bin Muhammad rahimahullah, wafat pada tahun 108 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa nyanyian itu adalah kebatilan dan kebatilan itu tempatnya di neraka. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kenal sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Beliau wafat pada tahun 101 Hijriah. Ya, beliau mengatakan bahwasanya nyanyian itu adalah satu hal yang beliau benci, dan karenanya lah sesuatu yang dimulai dari syaitan sehingga dia menjauhkan anak-anaknya dari musik. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, wafat pada tahun 150 Hijriah. Kemudian Al-Imam Ad-Dahhak bin Mujahin rahimahullah, wafat pada tahun 102 Hijriah. Kemudian Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, ya wafat pada tahun 187. Dan juga Imam Malik bin Anas ya rahimahullah, wafat pada tahun 179. Imam Syafi'i juga mengharamkan bahwasanya musik itu adalah haram. Ya, tidak beliau sukai, wafat pada tahun 204 Hijriah. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wafat pada tahun 241 Hijriah. Beliau mengatakan nyanyian dapat menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, sebagaimana di awal telah kita sebutkan, dan juga para ulama yang lainnya yang tidak kita sebutkan di sini. Jadi kesimpulannya ikhwan, bahwasanya pendapat yang paling kuat, yang paling rajih, bahwasanya musik itu adalah haram, maka hendaklah kita tinggalkan musik. Maka katakan bahwasanya telah kutinggalkan musik karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.